Kemenangan bersejarah timnas Indonesia atas Arab Saudi belum sepenuhnya menghilangkan tekanan dari pundak pelatih Shin Tae-yong. Meski sukses mencetak sejarah baru, Shin mengaku masih berada di bawah tekanan besar. Pada Selasa, 19 November 2024, skuad Garuda mencatat kemenangan bersejarah dengan menundukkan Arab Saudi 2-0 di pertandingan ke-6 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemenangan ini merupakan yang pertama bagi Indonesia atas Green Falcons setelah 13 pertemuan tanpa hasil positif. Hasil ini juga mencatatkan sejarah baru bagi Indonesia. Timnas kini menjadi tim Asia Tenggara dengan performa terbaik di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dengan 6 poin yang dikumpulkan sejauh ini, skuad Garuda melampaui capaian Thailand dan Vietnam yang sebelumnya pernah bermain di tahap ini. Namun, Shin Tae-yong mengaku belum sepenuhnya tenang. Dalam wawancara bersama media Korea Selatan, Goal Post, Shin menyebut tekanan yang dirasakannya masih besar, meskipun timnya berhasil mengukir prestasi. "Jika saya bilang tekanan sudah hilang, itu bohong," ungkap Shin Tae-yong. Meskipun demikian, Shin menyatakan bahwa dirinya berusaha menikmati pekerjaannya saat ini. Ia berkomitmen untuk terus memberikan yang terbaik bagi skuad Garuda. "Tapi, mari dinikmati saja. Ini bukan pekerjaan permanen, jadi saya akan menikmati selagi bisa dan memberikan yang terbaik," tambahnya. Kemenangan atas Arab Saudi membuat Indonesia kini berada di peringkat ketiga klasemen sementara Grup C, dengan jumlah poin yang sama dengan Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Namun, jalan menuju Piala Dunia 2026 masih panjang. Pada Maret mendatang, timnas Indonesia akan menghadapi 2 laga berat. Mereka dijadwalkan bertandang ke markas Australia sebelum menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno. 2 laga ini akan menjadi penentu langkah skuad Garuda untuk tetap bersaing di Grup C. Dengan semangat tinggi dan dukungan penuh dari para supporter, timnas Indonesia terus menjaga asa menuju Piala Dunia 2026. Namun, mampukah Shin Tae-yong membawa Garuda terbang lebih tinggi? Timnas Indonesia terus menjaga asa menuju Piala Dunia 2026 setelah berhasil menaklukkan Arab Saudi 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Selasa, 19 November 2024. Kemenangan ini tak hanya mempertebal kepercayaan diri skuad Garuda, tetapi juga membuka peluang besar untuk bersaing di Grup C kualifikasi. Kemenangan tersebut membuat timnas Indonesia kini mengumpulkan 6 poin, sama dengan Arab Saudi, Cina, dan Bahrain. Hanya Australia yang unggul 1 poin di posisi kedua, sementara Jepang memimpin grup dengan 13 poin dan hanya butuh 1 kemenangan lagi untuk memastikan tiket ke Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyebut hasil melawan Arab Saudi menjadi momen krusial. Menurutnya, jika Indonesia kalah dalam laga itu, peluang untuk finish di posisi 2 atau 4 besar akan semakin sulit. Kemenangan melawan Arab Saudi adalah kunci. Sekarang, peluang Indonesia untuk lolos masih terbuka lebar, ungkap Erick Thohir saat ditemui di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Kamis, 21 November 2024. Erick juga mematok target realistis bagi skuad asuhan Shin Tae-yong. Penentuan ada di bulan Maret dan Juni 2025. Targetnya harus 6 poin untuk menjaga peluang lolos, tegasnya. Sebagai bentuk dukungan, Erick menjanjikan bonus tambahan jika timnas mampu meraih 2 kemenangan dari 4 laga tersisa di Grup C. Bahkan, ada potensi bonus lebih besar jika Martin Paes dan kolega bisa mengemas 2 kemenangan dan 1 hasil imbang. Sebelumnya, targetnya adalah 12 poin. Kini sudah ada 6 poin. Masih ada peluang besar jika tim mampu memaksimalkan laga kandang melawan Bahrain dan Cina, tambah Erick. Jadwal timnas Indonesia di Grup C akan semakin berat, dengan laga tandang melawan Australia pada 20 Maret 2025. Namun, 2 laga kandang berikutnya, yakni melawan Bahrain dan Cina, akan menjadi penentu langkah Indonesia menuju Piala Dunia. Shin Tae-yong diyakini akan memaksimalkan dukungan penuh supporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno, yang diharapkan menjadi benteng kemenangan untuk menjaga peluang Indonesia. Apakah kemenangan melawan Arab Saudi menjadi titik balik bagi timnas Indonesia? Dengan semangat dan dukungan penuh dari PSSI serta para supporter, peluang menuju Piala Dunia 2026 semakin dekat. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkap strategi agar timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Usai meraih kemenangan penting 2-0 atas Arab Saudi, peluang Garuda Muda kembali terbuka lebar. Kini, Indonesia menduduki peringkat ketiga klasemen sementara Grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.
Indonesia masih harus menjalani 4 laga tersisa pada Maret dan Juni 2025, masing-masing 2 kandang dan 2 tandang. Erick Thohir menargetkan 6 poin tambahan atau 2 kemenangan untuk memastikan posisi aman di papan klasemen. 4 pertandingan lagi, 2 di kandang dan 2 tandang. Target kita 6 poin, dan kemenangan melawan Arab menjadi kunci, ungkap Erick Thohir di Bandara Ngurah Rai, Kamis 21 November. Selain 2 kemenangan, Erick berharap tim asuhan Shin Tae-yong bisa meraih bonus tambahan berupa 1 hasil imbang dari 2 laga tandang. Jika target ini tercapai, Indonesia berpeluang besar mengamankan 12 poin di akhir fase grup. Dengan 12 poin, peluang kita masih hidup. Apalagi kalau bisa menang 2 kali dan sekali seri, itu bonus yang sangat besar, jelanjutnya. PSSI menargetkan timnas Indonesia minimal finish di posisi 3 atau 4 grup C untuk melaju ke babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Di babak tersebut, tim-tim akan memperebutkan tiket langsung ke Piala Dunia. Kini, perhatian tertuju pada 2 laga penting pada Maret 2025, yaitu menghadapi Australia pada 20 Maret dan Bahrain 5 hari kemudian. Erick menegaskan pentingnya fokus dalam 2 pertandingan tersebut. Kita fokus melawan Australia dan Bahrain. Keduanya akan jadi momen krusial untuk menentukan nasib Indonesia, pungkas Erick. Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan penting atas Arab Saudi dengan skor 2-0 dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Selasa, 19 November 2024, ini menjadi panggung bagi Kelvin Verdong, bek kiri Garuda, yang tampil solid dan tanpa lelah sepanjang pertandingan. Kelvin Verdong, yang bermain untuk NEC Nijmegen, menjadi sorotan berkat kontribusinya dalam serangan dan pertahanan. Salah satu aksinya bahkan berbuah gol kedua Indonesia yang dicetak Marcelino Ferdinand pada menit ke-57. Sebelumnya, Marcelino juga mencetak gol pembuka di menit ke-32 berkat assist dari Ragnar Oratmangoen. Verdong mengungkapkan motivasinya saat diwawancarai usai pertandingan. Kami diinstruksikan untuk menekan tinggi dan menciptakan peluang. Dengan dukungan fans, energi kami terus terjaga, ujar Verdong. Saat Indonesia bermain dengan 10 pemain usai kartu merah Justin Hubner, Verdong tetap gigih. Meskipun sempat mengalami kram, ia terus berjuang hingga akhir laga. Di sisi statistik, Verdong mencatat performa impresif dengan 9 sapuan, 4 tackle, 2 umpan kunci, dan 1 crossing sukses. Ia juga sukses mematikan pergerakan bintang Arab Saudi, Saud Abdul Hamid. Klasemen sementara. Kemenangan ini membawa Indonesia naik ke peringkat ketiga grup C dengan 6 poin, unggul dari Arab Saudi, Bahrain, dan Tiongkok. Jepang masih memimpin dengan 16 poin, sementara Australia berada di posisi kedua dengan 7 poin. Indonesia masih memiliki 4 laga tersisa di babak ini, 2 di kandang melawan Bahrain dan Tiongkok, serta 2 laga tandang menghadapi Australia dan Jepang. Timnas Indonesia beranjak dari dasar klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah berhasil meraih kemenangan perdana. Terbaru, Timnas Indonesia berhasilkan mengalahkan Arab Saudi 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, Selasa, 19 November 2024, malam. Dengan hasil ini, Timnas yang awalnya berada di dasar klasemen merangkak naik dan duduk nyaman di posisi ketiga klasemen. Kemenangan ini juga berhasil menghapus catatan buruk belum pernah menang melawan Arab Saudi. Pasalnya sepanjang pertemuan antara Indonesia dan Arab Saudi, skuad Garuda belum pernah meraih kemenangan sekalipun. Prestasi terbaik Indonesia saat bertemu Arab Saudi adalah menahan imbang 4 kali, sementara 11 pertandingan sisanya menelan kekalahan. Klasemen sementara grup C. Tampil di kandang dan hadapan pendukung sendiri memberikan energi ekstra bagi timnas Indonesia untuk mengalahkan Arab Saudi. 2 gol Indonesia dicetak oleh Marcelino Ferdinand pada menit ke-32 dan 57. Hasil ini menempatkan skuad Garuda pada posisi 3 klasemen sementara grup C. Timnas Indonesia telah mengoleksi 6 poin, jumlah yang sama dengan Australia, Arab Saudi, dan Cina. Berikut adalah klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jepang 16 poin. Australia 6 poin. Indonesia 6 poin. Arab Saudi 6 poin. Cina 6 poin. Bahrain 5 poin. Jepang kokoh di puncak diikuti Australia di posisi kedua. Indonesia berada di atas Arab Saudi dan Cina meski memiliki poin sama, karena unggul selisih gol. Timnas Indonesia